Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 3 sampai 8a. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadat oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku, sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah,
ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belas kasih dan pengampunan. Pada zaman sekarang ini, track records atau rekam jejak masa silam seseorang menjadi hal yang sangat penting. Rekam jejak itu bisa sangat menentukan masa depan seseorang. Misalnya, orang terbukti pernah mencuri, maka dia tidak diterima untuk kerja di sebuah lembaga. Atau orang pernah menjuarai berbagai perlombaan tingkat nasional, maka dia mudah diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan. Bacaan-bacaan hari ini memperlihatkan bahwa bagi Allah, yang penting bukan rekam jejak masa silam, tetapi niat yang sungguh-sungguh untuk bertobat dan memperbaiki diri. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian ditegaskan oleh Yesus. Paulus menikmati peluang itu. Paulus memiliki masa silam yang kelam, tetapi kemudian bertobat dan membaktikan seluruh sisa hidupnya untuk mewartakan iman Kristen, mempertobatkan orang menjadi pengikut Yesus, dan mempersatukan mereka. Alangkah indahnya sikap Allah terhadap orang berdosa. Kita yang lemah dan sering jatuh dalam dosa dan kesalahan selalu diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Allah tidak suka memberi sanksi dan hukuman. Dia lebih menghendaki pertobatan kita. Kalau kita semua orang-orang Kristen atau para pengikut Yesus memiliki hati dan sikap seperti Allah, dunia ini akan menjadi indah dan membahagiakan. Hal yang mengubah orang bukanlah sanksi dan hukuman atas tindakan yang buruk. Sanksi dan hukuman bisa melahirkan kebencian dan bahkan balas dendam.
Kalau sikap benci dan balas dendam dibalas dengan sanksi dan hukuman lagi, maka akan lahir lingkaran balas dendam yang susah dihentikan. Lingkaran balas dendam itu hanya bisa dihentikan dengan belas kasih dan pengampunan. Belas kasih dan pengampunan itulah yang akan mempertobatkan orang. Saudara-saudariku terkasih, sekalipun demikian, belas kasih dan pengampunan perlu disertai dengan sikap waspada dan bijak. Belas kasih dan pengampunan bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat kurang baik. Sikap waspada itulah yang membatasi belas kasih dan pengampunan dari pihak kita sebagai manusia. Semoga belas kasih dan pengampunan dari pihak Allah mendorong kita untuk terus bertobat dan memperbaiki diri. Dan semoga hidup kita juga menghadirkan belas kasih dan pengampunan Allah bagi keluarga dan sesama di sekitar kita, dan mendorong mereka untuk menciptakan hidup bersama yang lebih baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.